Malam itu Madinah terasa sunyi. Angin gurun sesekali berhembus lembut di antara celah rumah-rumah batu yang kokoh. Bintang-bintang bertaburan di langit yang pekat, seakan ikut menyimak perbincangan-perbincangan rahasia di rumah-rumah kaum muslimin. Di sudut rumahnya yang sederhana, Amirul Mukminin Umar bin Khattab duduk termenung. Sorot matanya tajam namun menyimpan beban berat kepemimpinan. Ia baru saja pulang dari masjid, menunaikan salat Isya, namun hatinya belum juga tenang. Dari balik tirai, Ummu Kulsum binti Ali, istrinya memandang suaminya dengan raut wajah cemas. Ia merasakan ada kegelisahan yang sedang menggelayuti hati sang khalifah. Tak lama, seorang pengawal datang menghadap. Amirul Mukminin, Ka'ab bin Ahbar datang memohon izin untuk menghadap, katanya. Umar mengangguk pelan. Persilakan dia masuk. Ka'ab bin Ahbar, seorang Yahudi yang telah memeluk Islam, masuk ke dalam ruangan dengan penuh hormat. Ia adalah seorang alim, ahli kitab yang dalam ilmunya tentang Taurat dan isyarat langit. Kedatangannya malam itu bukanlah tanpa sebab. Setelah mengucapkan salam dan duduk, Ka'ab memandang wajah Umar dengan tatapan berat. Wahai Amirul Mukminin, ucap Ka'ab memulai, aku datang membawa sesuatu yang berat bagiku untuk aku sampaikan. Namun karena amanah ilmu, aku harus mengatakannya. Umar menatapnya dalam, bicaralah wahai Ka'ab. Katakan apa yang Allah bukakan kepadamu. Ka'ab menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih, wahai Amirul Mukminin, aku telah membaca dalam kitab Allah sebelum aku masuk Islam, dalam Taurat. Di sana disebutkan tentangmu. Engkau, wahai Umar, berada di depan salah satu pintu neraka jahanam. Alis Umar terangkat, namun raut wajahnya tetap tenang. Suasana seketika menjadi hening. Ummu Kulsum yang menguping dari balik tabir menahan Isa. Sementara Ka'ab melanjutkan, namun, engkau bukan bagian dari penghuni neraka itu, wahai Umar. Engkau berdiri di depan pintu itu, menahan manusia agar tidak terjerumus ke dalamnya. Engkau menahan mereka dengan keadilanmu, keberanianmu, dan ketegasanmu. Tetapi jika engkau wafat kelak, manusia akan berdesakan menuju pintu itu hingga hari kiamat. Umar menunduk sejenak, nafasnya dalam. Ia menyimak setiap kata itu, menimbangnya di hatinya yang penuh tawadu. Ummu Kulsum yang tak tahan menahan tangis, segera keluar dari balik tirai dan berkata, wahai suamiku, wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau yang telah menjaga agama, menegakkan keadilan, dan memerangi kezaliman, kini disebut berada di pintu neraka? Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Umar menenangkan istrinya. Masya Allah, wahai putri Ali. Demi Allah, sungguh aku berharap aku diciptakan Allah sebagai orang yang berbahagia. Aku hanya menjalankan apa yang Allah amanahkan kepadaku. Namun urusan akhirku, hanya Allah yang maha mengetahui. Ka'ab bin Ahbar menimpali dengan tegas, wahai Amirul Mukminin, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bulan Zulhijjah ini tidak akan berlalu, kecuali engkau telah masuk surga. Umar menatap Ka'ab dengan tatapan tajam yang khas, namun di balik itu ada kehangatan seorang pemimpin yang rendah hati. Bagaimana ini Ka'ab? Tanya Umar. Barusan engkau katakan aku di pintu neraka, lalu kini engkau berkata aku masuk surga? Ka'ab tersenyum penuh takzim. Wahai Amirul Mukminin, engkau berada di depan pintu neraka, bukan sebagai penghuninya, melainkan penjaganya. Engkau mencegah umat dari kebinasaan dengan keadilanmu. Engkau benteng umat ini dari kehancuran, dan jika ajal menjemputmu, engkau telah menyelesaikan tugas besar itu. Maka surga Allah menantimu. Umar terdiam. Wajahnya menengadah ke langit. Ia seperti berbicara dalam batinnya sendiri. Ya Allah, jika engkau ridha kepadaku, maka aku telah beruntung. Tapi jika engkau murka, maka tiadalah keselamatan bagiku, meski manusia memujiku. Ummu Kulsum memeluk lengan suaminya erat. Wahai suamiku, mengapa engkau begitu takut akan hisab, padahal engkau telah berbuat adil sepanjang hayatmu? Umar mengelus kepala istrinya. Wahai Ummu Kulsum, betapa beratnya amanah yang kupikul. Demi Allah, andai aku memiliki emas sepenuh bumi, niscaya aku akan menebus diriku dengannya dari siksa Allah sebelum aku melihat hisabnya. Ka'ab menundukkan kepalanya, menghormati ketawaduan pemimpin besar itu. Ia tahu,
Umar bukanlah manusia yang mencari pujian, melainkan selalu merasa takut di hadapan Allah, Rabb yang Maha Adil. Tak lama kemudian, Ka'ab pun berpamitan. Umar mengantarnya sampai ke pintu. Saat itu bintang-bintang di langit Madinah seakan menyaksikan percakapan penuh hikmah malam itu. Ketika kembali ke dalam, Ummu Kulsum berkata lirih, "Wahai Amirul Mukminin, apakah benar ajalku sudah dekat?" Umar menjawab lirih, "Setiap jiwa akan merasakannya, wahai istriku. Aku hanya berdoa, semoga aku wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah dan di bumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mata Ummu Kulsum berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan linangan air mata. Ia tahu malam itu bukanlah malam biasa. Ada getaran takdir yang mulai berhembus, ada isyarat dari langit yang sedang menyapa, dan malam Madinah kembali hening. Namun bumi Madinah malam itu mencatat sebuah babak awal dari peristiwa besar yang sebentar lagi mengguncang sejarah Islam. Pagi itu, suasana Madinah kembali hangat diterpa matahari gurun yang mulai meninggi. Burung-burung beterbangan dari pohon ke pohon, seolah tak menyadari bahwa dalam kedamaian ini, takdir besar tengah perlahan mendekat. Sejak malam itu, Ka'ab bin Ahbar kembali menemui Umar setiap hari, seakan mengikuti hitungan detik ajal yang ia baca dari kitab-kitab terdahulu. Pagi pertama, Ka'ab datang dengan langkah mantap ke rumah Amirul Mukminin. Setelah mengucap salam, ia berkata dengan suara rendah, "Wahai Amirul Mukminin, 1 hari telah berlalu. Kini tinggal 2 hari lagi." Umar menatap Ka'ab dengan senyum tipis. "Engkau datang menghitung umurku seakan engkau pemilik ajal, wahai Ka'ab." Ka'ab menunduk hormat. "Demi Allah, bukan aku yang menentukan, melainkan tanda-tanda yang telah disebutkan dalam kitabnya, yang kini kian jelas padaku." Umar diam sejenak, kemudian berkata lirih, "Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Malam itu Umar duduk sendiri di beranda rumahnya. Di hadapannya, lampu minyak kecil berpendar redup. Sang Amirul Mukminin larut dalam perenungannya. Ia menatap langit Madinah, membayangkan perjalanan panjang hidupnya. Dulu ia hanyalah seorang anak lelaki Quraisy, keras hati, pembenci Islam. Lalu hidayah menyapa, mengguncang hatinya, hingga ia sujud pertama kali di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sejak hari itu, hidupnya adalah pengabdian. Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, hingga Fathu Makkah, semua terpatri dalam memorinya. Setelah Rasulullah wafat, ia menjadi pendamping Abu Bakar. Kemudian, atas takdir Allah, ia memegang amanah kepemimpinan kaum muslimin. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika Engkau ridha kepadaku, maka itulah sebaik-baik balasan." Air matanya jatuh perlahan, membasahi jenggotnya. Pagi kedua, Ka'ab kembali datang. "Wahai Amirul Mukminin," katanya, "kini 2 hari telah berlalu, tinggal 1 hari lagi." Kali ini senyum Umar lebih lebar. "Baiklah, wahai Ka'ab, jika demikian berarti waktu pertemuanku dengan Rabbku kian dekat." Ia menghela napas, matanya menatap kosong ke kejauhan. "Sungguh lama aku merindukan pertemuan itu." Beberapa waktu sebelumnya, sebuah peristiwa lain turut menambah kegelisahan hatinya. Peristiwa yang seakan menguatkan isyarat langit yang disampaikan Ka'ab. Saat itu di tengah musim haji, Umar berdiri di Arafah bersama ribuan jamaah haji. Bukit itu bergemuruh oleh lantunan doa-doa kaum muslimin. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu-debu lembut yang berterbangan. Tiba-tiba dari kerumunan orang banyak, terdengar suara nyaring seorang badui. "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, engkau tidak akan pernah berdiri lagi di Arafah setelah hari ini." Suara itu menghentak semua yang hadir. Sebagian jamaah menoleh ke arah suara. Tampak seorang lelaki badui dari daerah Lahab berdiri tegak. Suaranya penuh keyakinan. Umar hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Wajahnya tetap tenang, namun hatinya bergemuruh. Mungkinkah ini pertanda lain dari Rabbku, pikirnya. Keesokan harinya saat melempar jumrah di Mina, sebuah batu kecil mengenai kepalanya hingga mengucurkan darah. Kejadian itu kembali mengingatkan kata-kata badui kemarin. Dan kembali dari atas bukit, suara yang sama menggema, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, engkau takkan berdiri lagi di Arafah setelah tahun ini." Wajah Umar tetap tenang,
Namun dalam hatinya, ia kini sepenuhnya yakin bahwa ajalnya memang telah mendekat. Malam harinya, Umar kembali berbicara kepada Allah di keheningan malam. Ditemani lampu minyak dan hamparan pasir Madinah yang dingin, ia berdoa, "Ya Allah, aku telah tua, kekuatanku melemah, rakyatku tersebar luas, dan tugas ini begitu berat. Maka karuniakanlah aku kematian yang Engkau ridhoi. Wafatkanlah aku dalam keadaan syahid di jalanmu, dan wafat di kota Rasulmu yang mulia." Doa itu terulang hampir setiap malam. Suara tangis lirih Umar menjadi saksi betapa besarnya kecintaan dan kerinduannya untuk berpulang dengan husnul khatimah. Di sudut rumah, Ummu Kulsum memandang suaminya dengan mata basah. Ia sangat mengerti bahwa waktu bersama sang suami mulai terhitung. "Wahai suamiku," ujarnya pelan, "sungguh aku takut kehilanganmu. Mampukah umat ini tanpamu kelak?" Umar menatap istrinya dengan lembut. "Wahai Ummu Kulsum, aku hanyalah satu dari hamba-hamba Allah. Umat ini adalah milik Allah, dan Allah lah sebaik-baik penjaga mereka. Tugasku hanya menjaga sampai waktuku usai. Setelah itu, Allah akan meneguhkan mereka dengan kehendaknya." Kini di ujung hari ketiga, Ka'ab kembali datang. Dengan wajah serius dan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kini genap sudah. Hari ketiga telah tiba." Umar tersenyum tenang. Ia bangkit dari duduknya, menepuk bahu Ka'ab. "Kalau begitu, bersiaplah wahai Ka'ab. Jika benar engkau dalam kebenaran, maka aku akan segera menjumpai Rabbku, dan engkau akan menyaksikan keagungan janjinya." Mata Ka'ab berkaca-kaca menyaksikan ketegaran sang pemimpin. Begitulah langit Madinah malam itu, seolah ikut bergetar menyambut sebuah takdir besar yang kian dekat. Madinah seakan menahan napas, dan ajal kini menunggu di ambang subuh. Madinah kembali sunyi saat senja perlahan turun. Langit menebarkan warna jingga yang membias di atas kubah Masjid Nabawi. Di dalam rumahnya, Umar bin Khattab termenung di atas permadani kecil, beralaskan selendang usangnya. Udara sore terasa sejuk. Angin lembut mengayunkan tirai pintu yang terbuat dari anyaman kurma. Di hadapannya Hafsyah, putri Umar sekaligus istri Rasulullah, duduk menemani. "Wahai ayahku," ucap Hafsyah lembut, memecah hening. "Sejak kembali dari haji, engkau lebih banyak duduk termenung. Apakah hatimu sedang resah?" Umar menoleh pelan. Tatapannya jauh menembus cakrawala, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Hafsyah, putriku," ucapnya lirih, "umur ini telah panjang, kekuatan ayahmu telah melemah. Amanah di pundakku semakin berat sementara umat tersebar luas di segala penjuru. Dan aku tak tahu apakah aku sudah melaksanakan hak mereka sebagaimana mestinya di hadapan Rabbku." Air mata Hafsyah mengembang, ia mencoba menahan haru. "Wahai ayahku, engkau telah menegakkan keadilan. Kaum muslimin mencintaimu, mereka semua mendoakanmu." Umar menggelengkan kepala perlahan. "Ketahuilah Hafsyah, aku lebih takut hisab Allah daripada pujian manusia. Tiada satu pun amanah yang tidak akan dipertanyakan. Karena itu," suara Umar tertahan sejenak, lalu ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit malam yang mulai gelap. "Ya Allah, usiaku telah lanjut, kekuatanku telah lemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid di jalanmu dan wafat di negeri Rasulmu." Tangis Hafsyah pecah pelan. "Wahai ayah, bagaimana mungkin seseorang mati syahid di negeri Rasulullah yang damai ini? Bukankah jihad kini jauh di negeri Syam, di Persia, di Mesir? Siapa yang akan menebaskan pedangnya kepadamu di sini?" Umar menatap putrinya, sorot matanya tenang, penuh keyakinan. "Wahai Hafsyah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengatur takdir. Jika Dia berkehendak, maka di tanah inilah darahku akan tertumpah di jalannya." Beberapa hari kemudian, di hari Jumat, Umar berdiri di atas mimbar Masjid Nabawi. Orang-orang memenuhi masjid, mendengarkan khutbah pemimpinnya yang bijaksana. Dengan suara lantang namun penuh keteduhan, Umar memulai khutbahnya. "Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita di atas Islam dan mempertemukan kita dalam kebenaran. Aku, Umar bin Khattab, hanyalah penjaga sementara atas urusan kalian. Amanah ini berat,
Dan kini aku merasa usiaku kian menua, kekuatanku telah melemah. Aku bersaksi di hadapan kalian, jika ajal menjemputku, maka urusan ini akan kuserahkan kepada Syura. Di antara 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Orang-orang menyimak dengan hati bergetar. Mereka tahu, ini adalah wasiat Umar tentang suksesi kepemimpinan jika ajal menjemputnya. Lalu Umar melanjutkan, sesungguhnya aku bermimpi seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Aku memaknai bahwa itu adalah pertanda ajalku telah dekat. Suasana di dalam masjid hening mencekam. Beberapa jamaah menunduk, menahan air mata. Tak ada yang menyangka bahwa pemimpin agung mereka sedang berbicara tentang perpisahannya. Malam harinya, setelah menyampaikan khutbah itu, Umar duduk sendiri di serambi rumahnya. Cahaya bulan menerangi halaman Madinah yang hening. Di hadapannya Aslam, pelayan setianya, menghidangkan kurma dan air. Wahai Aslam, bisik Umar, tahukah engkau apa yang paling aku takutkan? Aslam menunduk hormat. Apa itu, wahai Amirul Mukminin? Aku takut, aku membawa beban yang tak mampu kupikul di hadapan Rabbku. Aku takut akan hisabnya. Andai aku memiliki emas sepenuh dunia, niscaya aku akan tebus diriku dengannya dari azab Allah sebelum aku menyaksikan neraka itu. Mata Umar berkaca-kaca. Aslam pun ikut menahan haru. Ia tahu betapa besar rasa takut sang pemimpin terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah. Walaupun semua orang memujinya sebagai pemimpin paling adil. Semoga Allah merahmatimu, wahai tuanku, ucap Aslam dengan suara gemetar. Malam-malam setelah itu, Umar kerap terbangun dari tidurnya. Ia bermunajat dalam keheningan. Ya Allah, aku mencintai pertemuan denganmu, maka karuniakanlah aku kematian yang engkau ridhai. Dan di kejauhan, langit Madinah seakan semakin berat menanggung beban takdir besar yang kian dekat. Sementara itu, Ka'ab bin Ahbar kembali mendatangi Umar. Wahai Amirul Mukminin, katanya dengan suara bergetar, hari-hari itu semakin dekat. Aku melihat dalam kitab Taurat bahwa ajalmu sungguh tak akan melewati bulan ini. Umar menatapnya tenang. Jika memang demikian, maka itu adalah janji Rabbku yang takkan pernah luput. Ka'ab menunduk, tak mampu berkata-kata lagi. Semakin hari ketegangan meliputi Madinah. Semua pertanda langit seolah mengarah pada satu peristiwa besar. Takdir syahid yang dimohonkan Umar kian terasa dekat. Dan subuh hari itu, ajal telah menunggu di dalam mihrab Masjid Nabawi. Matahari Madinah bersinar terang di siang yang terasa lebih panas dari biasanya. Di tengah riuhnya aktivitas kota suci itu, di sudut pasar, seorang budak asing berjalan dengan langkah berat. Wajahnya penuh amarah yang ia tahan dalam diam. Dia adalah Fairuz al-Majusi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Lu'lu'ah, budak Persia yang didatangkan dari Kufah oleh Gubernur Al-Mughirah bin Syu'bah. Hari itu, Fairuz kembali gagal. Ia telah menemui Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, dengan keluhan tentang beban pajak yang harus ia bayarkan kepada tuannya, Al-Mughirah. Di balai pengaduan, Fairuz berdiri di hadapan Umar. Wahai Amirul Mukminin, keluh Fairuz, menahan nada getir dalam suaranya. Al-Mughirah membebani aku dengan pekerjaan yang melelahkan. Aku membuat penggilingan, aku menempa besi, aku mengukir kayu. Semua keahlianku ia manfaatkan, namun pajak yang ia tarik dariku amat berat. Umar memandang Fairuz dengan mata teduh, mencoba berlaku adil sebagaimana mestinya. Berapa pajak yang ia minta darimu? Tanya Umar. 4 dirham sehari, wahai Amirul Mukminin. Umar mengangguk. Engkau pandai besi, pengukir, dan tukang kayu. 4 dirham sehari untuk semua keahlianmu, tidaklah berat. Bertakwalah kepada Allah, wahai Fairuz, dan berbuat baiklah kepada majikanmu. Fairuz mengepalkan tangannya. Dadanya bergemuruh menahan dendam yang mulai mengakar. Ia merasa bahwa Umar, pemimpin besar itu, tidak membelanya sebagaimana ia harapkan. Ia merasa diperlakukan berbeda. Semua orang mendapat keadilan darimu, kecuali aku, bisiknya dalam hati, sambil menunduk meninggalkan ruangan. Sejak hari itu, gelap mulai menyelimuti hati Fairuz. Di malam-malam sepi, ia mengurung diri di dalam gubuknya yang sederhana. Api obor menari di sudut ruangan saat ia mulai menempa sebuah pisau aneh berbentuk 2 mata, ramping dan panjang, dengan ujung yang sangat tajam.
Pisau itu ia lumuri dengan racun mematikan yang sulit disembuhkan oleh tabib manapun. Sambil menggosok pisau itu, bibirnya berbisik, "Hari-harimu tinggal menghitung waktu, wahai Umar bin Khattab. Engkau yang dahulu menaklukkan Persia, hari ini engkau akan kubunuh dengan tangan Persia." Sementara itu, ia kerap mendatangi Al-Hurmuzan, bekas panglima Persia yang kini hidup di Madinah, sebagai tawanan, namun diperlakukan dengan baik oleh umat Islam. Pada suatu malam, di sudut kota, Fairuz memperlihatkan pisaunya kepada Al-Hurmuzan. "Lihatlah, apa pendapatmu tentang ini?" tanya Fairuz dengan suara dingin. Al-Hurmuzan menatap tajam pisau beracun itu. Sesaat ia terdiam, kemudian berbisik, "Tak seorang pun akan lolos dari luka pisau ini. Sekali engkau tikamkan, ajal akan menyambut siapapun yang mengenainya." Mereka berdua tertawa kecil dalam gelap malam, seolah sedang merayakan konspirasi yang telah lama dipendam. Beberapa hari sebelum peristiwa besar itu, Umar pernah berpapasan dengan Fairuz di jalan. Dengan senyum hangat, Umar berkata, "Wahai Fairuz, bukankah dahulu engkau pernah berkata akan membuat penggilingan angin untuk kami?" Fairuz menunduk, wajahnya masam. Dengan suara datar ia menjawab, "Aku akan buatkan penggilingan yang akan menjadi pembicaraan orang-orang sepanjang zaman." Umar mengerutkan dahi, namun beliau tidak curiga. Ia berpaling kepada orang-orang di sekitarnya seraya bergumam, "Apakah budak itu sedang mengancamku?" Tapi Umar kemudian melanjutkan jalannya dengan tenang. Dalam benaknya hanya ada keadilan dan urusan rakyatnya. Ia tidak pernah mengira bahwa di antara rakyat yang ia lindungi, ada seorang yang memendam niat busuk. Malam berganti malam, rencana pembunuhan itu terus matang di benak Fairuz. Waktu yang ia tunggu semakin dekat. Dalam diam, ia mengamati kebiasaan Umar setiap subuh. Sang Amirul Mukminin biasa memasuki Masjid Nabawi sebelum azan berkumandang, menyusun barisan salat, dan mengimami kaum muslimin dengan suara yang khas dan penuh kekhusyukan. Fairuz tahu betul, saat itulah waktu yang paling tepat. Di subuh hari, ketika jamaah sedang khusyuk, saat itulah sang pemimpin besar takkan dijaga oleh banyak pengawal. "Aku akan menebaskan pisaumu, wahai Umar, ketika seluruh Madinah tertunduk dalam takbir, dan seluruh dunia akan mendengar penggilingan Persia itu," bisik Fairuz dalam hatinya. Dan subuh itu pun semakin dekat. Takdir Allah sedang bergerak mengatur setiap langkah, menuju sebuah peristiwa yang akan mengguncang seluruh Madinah, bahkan seluruh sejarah umat Islam. Fajar perlahan menyingkap langit Madinah. Udara pagi begitu sejuk, embun menetes di dedaunan kurma, dan Masjid Nabawi mulai dipenuhi kaum muslimin yang datang satu persatu dengan langkah ringan. Di antara mereka ada para sahabat senior, para pemuda, dan hamba sahaya yang memadati syaf-syaf salat subuh. Seperti biasa, Umar bin Khattab sudah tiba lebih awal. Beliau berdiri di depan menatap barisan jamaah. Dengan suaranya yang tegas namun penuh kelembutan, beliau menyeru, "Istau, luruskan syaf kalian. Jangan ada celah di antara pundak-pundak kalian." Suasana tenang. Jamaah merapatkan barisan dengan hati khusyuk. Saat itu, di antara kerumunan jamaah, sesosok bayangan menyelinap ke dalam masjid. Dia bergerak hati-hati di balik barisan. Itulah Fairuz Abu Lu'lu'ah, sang pembawa konspirasi dengan pisau beracun bermata dua tersembunyi di balik bajunya. Wajahnya tampak dingin tanpa raut gentar. Dalam remang cahaya masjid yang diterangi pelita-pelita minyak, Umar melantunkan takbir pembukaan salat, Allahu Akbar. Seluruh jamaah pun ikut bertakbir serempak, menenggelamkan masjid dalam kekhusyukan. Itulah saat yang ditunggu Fairuz. Dalam sekejap, ia maju dengan cepat, matanya tajam penuh kebencian. Dengan kekuatan yang telah dipendamnya berbulan-bulan, ia mengayunkan pisau beracunnya dengan keras ke tubuh Umar. Tikaman pertama menghunjam bagian bawah perut Amirul Mukminin. Tikaman kedua menusuk pinggangnya. Tikaman ketiga menyayat bagian samping tubuhnya. "Aku telah dibunuh oleh anjing," teriak Umar lirih, menahan sakit luar biasa. Darah hangat mulai membasahi jubahnya. Namun Fairuz tak berhenti di situ.
Dalam kegilaan ia menebaskan pisaunya ke kiri dan kanan, membabi buta menyerang siapa saja di hadapannya. Belasan jamaah menjadi korban. Ada yang roboh bersimbah darah, ada yang berteriak panik, ada pula yang mencoba melindungi diri. Teriakan "Subhanallah, Subhanallah" mulai bergema dari sudut-sudut masjid. Beberapa orang yang jauh dari tempat kejadian mengira imam hanya mengalami kesalahan bacaan. Namun bagi yang di dekat, mereka menyaksikan tragedi mengerikan itu dengan mata kepala sendiri. Abdurrahman bin Auf yang berada tak jauh dari Umar, dengan sigap menarik mantel lebar dan melemparkannya ke arah Fairuz, mencoba melumpuhkannya. Fairuz sempat berkelit, namun merasa terjebak. Ketika ia sadar tak bisa lagi melarikan diri, ia segera menusukkan pisaunya ke perutnya sendiri, mengakhiri nyawanya dengan cara tragis. Tubuhnya ambruk, berlumuran darah di lantai masjid. Umar jatuh terduduk, napasnya mulai berat, darah terus mengalir tanpa henti. Di tengah kesakitannya, ia tetap memikirkan salat. Ia memanggil Abdurrahman bin Auf dan menggenggam tangannya. "Lanjutkan, pimpin salat mereka." Dengan suara tercekat, Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi imam. Bacaan salatnya dipendekkan. Suasana masjid benar-benar diliputi ketegangan dan isak tangis yang tertahan. Selesai salat, jamaah segera mengerubungi Umar yang kini terbaring di lantai masjid. Luka-lukanya parah, darah mengalir membasahi pakaiannya, memenuhi lantai mihrab yang menjadi saksi kejadian agung itu. Beberapa sahabat berusaha menghentikan pendarahan dengan menekan lukanya. Umar berusaha tetap sadar, sesekali matanya terpejam menahan nyeri, lalu terbuka lagi dengan lirih mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sementara itu, kabar penikaman Amirul Mukminin segera tersebar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang mulai berdatangan, menghambur ke masjid dengan wajah cemas dan air mata yang berlinang. Tidak ada yang menyangka hari itu sang pemimpin besar, sosok paling adil setelah Rasulullah, terbaring dalam kondisi kritis di rumah Allah. Di sudut masjid, Ibnu Abbas berdiri mematung, menatap tubuh Umar yang terkulai. Ia bergumam, "Inikah akhir dari manusia besar yang sepanjang hidupnya menjaga umat ini dari fitnah? Ya Allah, betapa berat ujianmu bagi kami." Isak tangis mulai terdengar dari para sahabat. Sementara itu, di langit Madinah, fajar telah terbit sempurna, menyaksikan peristiwa yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah sebagai hari ditikamnya Amirul Mukminin di mihrab Masjid Nabawi. Suasana di dalam rumah Umar bin Khattab amat hening. Hanya desahan nafas berat dan suara lirik kesakitan yang terdengar dari ranjang tempat beliau terbaring. Di sekelilingnya, para sahabat terdekat, putranya Abdullah bin Umar, serta beberapa tabib yang terus berjaga. Luka di perut Umar terus mengalirkan darah, meski mereka telah berusaha menghentikannya dengan segala cara. Cahaya pagi mulai menembus masuk dari celah-celah jendela, menandakan waktu salat subuh telah usai. Para sahabat duduk menunduk, wajah mereka menyiratkan kesedihan yang amat dalam. Tiba-tiba dari bibir pucat Umar terdengar suara lemah. "Sudahkah manusia melaksanakan salat?" Ibnu Abbas yang duduk di sampingnya segera menunduk mendekat seraya mengusap kepala Umar dengan lembut. "Sudah wahai Amirul Mukminin, mereka telah menunaikan salat." Umar menghela nafas panjang, bibirnya bergerak lagi lirih. "La haqqa fil Islam liman tarakas shalah." Tidak ada hak di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Sejenak ia menutup matanya, lalu kembali terbuka. Matanya menatap Abdullah putranya. "Wahai Abdullah, pergilah engkau, carilah siapa yang telah menikamku." Abdullah bin Umar segera bangkit. Ia keluar dari ruangan menuju kumpulan orang-orang di halaman. Wajah-wajah penuh duka menyambutnya. "Wahai kaum muslimin, siapakah pelaku kejahatan ini? Siapa yang telah berani menumpahkan darah Amirul Mukminin?" Tanyanya dengan suara tegas. Salah seorang menjawab lirih, "Wahai Abdullah, sesungguhnya yang membunuh ayahmu adalah hamba majikan Al-Mughirah, seorang majusi dari Persia, Abu Lulu'ah Fairuz. Dia telah menikam beliau, lalu membunuh dirinya sendiri." Abdullah menghela nafas berat. Ia kembali masuk ke dalam rumah.
menatap ayahnya yang masih bergulat dengan rasa sakit yang luar biasa. "Wahai ayahku, pembunuhmu adalah budak Persia, hamba Al-Mughirah bin Syu'bah." Umar menarik nafas dalam-dalam. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya. "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang yang bersaksi dengan kalimat tauhid. Bukan di tangan seorang Muslim, orang Arab tidak mungkin membunuhku." Tubuhnya kembali bergetar menahan rasa sakit yang mencengkeram. Luka itu dalam, darah yang keluar sudah banyak. Tubuhnya semakin lemah, namun pikirannya tetap jernih. Dalam kondisi seperti itu, kekhawatirannya bukan pada lukanya, tetapi pada umat yang ditinggalkannya. "Wahai Ibnu Abbas," panggil Umar lirih, "beritahu aku bagaimana menurutmu tentang diriku dan urusanku di sisi Allah." Ibnu Abbas yang sudah menahan tangis sejak lama, kini lututnya bergetar. Ia mendekat dan berusaha menghibur sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dengan baik dan beliau ridha kepadamu. Setelah itu engkau menyertai Abu Bakar dan beliau pun ridha kepadamu. Dan engkau memimpin kami setelah itu dengan keadilan, ketegasan dan kasih sayang. Engkau telah menegakkan Islam, memuliakan umat, menegakkan hukum Allah, menaklukkan negeri-negeri, dan menjaga amanah Rasulullah. Demi Allah, aku tidak mengetahui selain kebaikan darimu." Air mata menetes di pipi Ibnu Abbas. Suaranya bergetar penuh haru, namun Umar hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Suara hatinya bergema, "Ah, betapa berat urusan ini di sisi Tuhanku." Dengan suara lirih Umar berkata, "Adapun semua yang engkau sebut itu semua adalah karunia Allah semata. Yang aku takutkan adalah apa yang akan ditanyakan kepadaku kelak tentang amanah yang kupikul terhadap umat Muhammad. Wahai Ibnu Abbas, andai seluruh dunia ini menjadi emas murni, dan aku bisa menebus diriku dengannya dari azab Allah, niscaya akan aku serahkan seluruhnya." Ia terdiam sejenak, lalu air matanya mengalir tanpa dapat dibendung. Ruangan itu kini hanya diisi suara isak tangis para sahabat yang tak mampu menahan kesedihan. "Sungguh, aku takut hisab, aku takut tidak mampu menjawab di hadapan Allah," lirih Umar. Ibnu Abbas memegang tangan Umar yang mulai dingin, mencoba menenangkannya. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau termasuk yang paling banyak berbuat baik. Jangan engkau bebani dirimu dengan apa yang Allah telah janjikan ampunan kepada orang-orang saleh." Tapi Umar terus menggeleng pelan, menahan sakit yang semakin menjadi. Malam itu, di ruang kecil rumah Amirul Mukminin, nyala lampu minyak bergoyang pelan. Cahaya temara menari di dinding, seakan mengikuti hembusan nafas sang khalifah yang kian melemah. Di sekelilingnya, duduk para sahabat utama, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan beberapa utusan dari kalangan Quraisy yang datang menengok. Suasana penuh keheningan. Sesekali terdengar desahan pelan dari tubuh Umar, menahan perih tusukan yang belum kunjung mereda. "Wahai Abdullah," panggil Umar dengan suara lirih. Putranya langsung mendekat, berjongkok di sisi ranjang. "Aku harus berwasiat, urusan umat tidak boleh dibiarkan tanpa pengatur." Semua sahabat yang hadir menundukkan kepala. Mereka mengerti, inilah saat-saat terakhir Umar sebagai pemegang amanah umat. Dengan nafas yang berat, Umar menatap Abdullah, lalu kepada seluruh yang hadir. "Sesungguhnya aku tidak melihat seseorang yang lebih layak untuk urusan ini, selain dari 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka." Suasana menjadi tegang. Umar menyebut satu persatu nama mereka. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Para sahabat saling memandang, masing-masing mulai memahami arah wasiat ini. Abdurrahman bin Auf, dengan suara yang masih bergetar, bertanya pelan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak menambahkan seseorang dari keluargamu, seperti Abdullah bin Umar?" Seketika mata Umar menajam, meskipun tubuhnya begitu lemah. "Celaka kamu, wahai Abdurrahman. Demi Allah, aku tidak menginginkan kekhalifahan ini bagi siapapun dari keluarga Umar. Cukuplah satu saja dari keluarga Al-Khattab
yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Suasana hening kembali menguasai ruangan. Semua menyaksikan ketegasan hati Umar yang enggan mewariskan amanah berat ini kepada anak keturunannya. Aku telah mengerahkan seluruh tenagaku, lanjut Umar dengan suara yang hampir pecah. Andai aku bebas dari dosa dan siksa Allah, tanpa membawa pahala sedikit pun, itu sudah cukup membahagiakan diriku. Ibnu Abbas yang sejak awal menahan air mata, kini tak mampu lagi menahan isak tangisnya. Ia membisikkan pujian pada pemimpinnya itu. Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah memimpin dengan adil dan penuh amanah. Engkau telah membimbing umat, engkau tidak meninggalkan kecuali kebaikan. Namun Umar menggeleng perlahan seraya berbisik, jangan kalian tertipu dengan sanjungan kalian padaku. Sesungguhnya aku masih takut hisab Tuhanku. Beberapa saat berlalu, setelah para sahabat berdiskusi sebentar, Al-Mughirah bin Syu'bah mendekat dan berbisik kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, aku sarankan agar Abdullah bin Umar juga dimasukkan ke dalam majelis syura. Bukankah ia termasuk yang paling faqih dan berilmu di antara kami? Umar menatap tajam dengan sorot mata yang masih tegas meski tubuhnya melemah. Celaka engkau, wahai Mughirah. Demi Allah, tidak. Aku tidak akan menyeret anakku ke dalam fitnah ini. Sesungguhnya, jika perkara ini adalah kebaikan, aku sudah mendapatkannya. Dan jika perkara ini keburukan, cukuplah aku seorang yang menanggungnya di hadapan Allah. Umar lalu memandang semua yang hadir, seolah memberikan pesan terakhir. Apabila aku meninggal nanti, urusan ini serahkan kepada 6 orang yang kusebut tadi. Hendaknya mereka bermusyawarah selama 3 hari, dan jika terjadi perselisihan, maka hendaknya suara Abdurrahman bin Auf yang menjadi pemutus. Abdurrahman menundukkan kepala, matanya basah. Kami akan melaksanakan amanahmu, wahai Amirul Mukminin. Di sudut ruangan, Hafsyah, putri Umar, terisak menyaksikan ayahnya yang semakin lemah. Ia mengusap air matanya sambil berkata, wahai ayahku, semua orang mencintaimu, semua orang merindukan keadilanmu. Umar tersenyum samar. Tangannya bergetar mencoba menggenggam tangan putrinya. Wahai Hafsyah, sungguh aku takut berdiri di hadapan Tuhanku. Tak ada harta, tak ada pangkat, tak ada kerajaan, hanya amal yang sedikit dan rahmatnya yang aku harapkan. Matanya memandang ke langit-langit, seperti menatap jauh ke akhirat. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, aku telah berusaha semampuku untuk menegakkan keadilan, menolong orang yang lemah, menjaga sunnah Nabi-Mu. Jika aku salah, ampunilah aku. Jika aku benar, terimalah amalanku. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar suara isak dan bisikan tasbih dari para sahabat. Begitulah Umar, bahkan di ujung kehidupannya, ia tetap memikirkan umat, memikirkan keadilan, memikirkan amanah. Tidak ada ambisi pribadi, tidak ada kerakusan kuasa, hanya keikhlasan seorang hamba yang takut berdiri di hadapan Rabb-Nya. Dan malam itu, Madinah kembali menyaksikan satu babak sejarah yang penuh pelajaran bagi umat sepanjang zaman. Malam itu, udara Madinah terasa sejuk. Namun di dalam rumah kecil sang Amirul Mukminin, suasana dipenuhi kecemasan yang berat. Umar bin Khattab terbaring lemah di atas pembaringannya. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya masih bergelora menanggung beban tanggung jawab yang belum selesai. Di sisi ranjang, Abdullah bin Umar, sang putra, duduk menatap wajah ayahnya yang terus berkeringat. Umar membuka matanya perlahan. Wahai Abdullah, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu. Aku di sini, wahai ayah, jawab Abdullah sambil mendekat, memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. Umar menarik napas panjang. Hitunglah utang-utangku, wahai anakku, aku tidak ingin meninggalkan dunia ini sebelum aku memastikan bahwa hak orang lain telah aku lunasi. Abdullah mengangguk, lalu membuka catatan-catatan pembukuan. Dengan suara yang perlahan, ia membaca hasil hitungannya. Wahai ayahku, setelah aku menghitung dengan teliti, jumlah utangmu mencapai 86.000 dinar, atau sedikit kurang dari itu. Begitu mendengar jumlah yang besar itu, Umar terpejam sejenak. Napasnya berat, air matanya mulai mengalir. Wahai Allah, betapa besarnya tanggung jawab ini. Bagaimana aku bisa menghadapmu dengan membawa hak-hak hambamu yang belum kutunaikan? Abdullah mencoba menenangkan ayahnya.
Ayah, kami bisa memohon keringanan. Kami bisa meminta dari Baitul Mal untuk menutupi kekurangan ini. Namun seketika wajah Umar berubah. Matanya menatap tajam putranya. Na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari kata-kata seperti itu. Wahai Abdullah, apakah engkau hendak membebankan amanah rakyat kepada dosaku? Wahai putraku, Baitul Mal bukanlah milikku, bukan pula milik keluargaku. Itu milik umat ini. Abdullah menunduk. Ia paham betapa besar ketegasan ayahnya dalam menjaga amanah kekuasaan. Kalau begitu, wahai ayah, bagaimana kita melunasi utang ini? Umar tersenyum lemah. Jika harta dari keluarga Al-Khattab mencukupi, bayarlah darinya. Jika tidak cukup, mintalah bantuan dari kaum Bani Adi bin Ka'ab, kerabat kita. Dan jika mereka pun tidak mencukupi, mintalah kepada Quraisy, namun janganlah meminta kepada selain mereka. Jangan meminta kepada rakyat jelata. Jangan menzalimi harta umat Islam. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Wahai Abdullah, sungguh berat pertanggungjawaban ini. Demi Allah, andai aku memiliki emas sepenuh bumi, akan aku tebus seluruhnya demi melepas diriku dari azab Allah di hari kiamat. Abdullah kembali menunduk. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Wahai ayah, mengapa engkau begitu takut? Bukankah engkau telah berlaku adil, memimpin dengan penuh amanah, menjaga hak-hak umat? Umar menggeleng pelan. Demi Allah, wahai anakku, aku tidak takut kepada manusia. Aku takut kepada Rabbku. Aku takut tidak mampu menjawab pertanyaan di hadapannya. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang aku buat atas umat Muhammad ini? Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih, setiap dirham yang keluar dari Baitul Mal, aku tahu kemana ia pergi. Setiap hak yang aku putuskan, aku takut salah menilainya. Jika semua amalanku diterima, itu hanyalah karena rahmat Allah, bukan karena kehebatanku. Tangis Abdullah mulai pecah. Ayah, sungguh engkau telah mengajarkan kami arti tanggung jawab. Semoga Allah mengampunimu dan memasukkanmu ke dalam surga bersama Rasulullah. Umar menatap langit-langit dengan tatapan kosong, suaranya lirih bergetar. Abdullah, ketahuilah, kekuasaan ini adalah ujian. Dulu aku menolak jabatan ini. Aku khawatir tidak mampu. Tetapi Allah mentakdirkan aku memegangnya. Aku hanya berharap ketika aku wafat, aku tidak memikul dosa karena amanah ini. Abdullah mengusap dada ayahnya dengan penuh kasih. Ayah, semua umat bersaksi atas kebaikanmu. Mereka tidak pernah merasakan keadilan sebesar ini sebelum masa kepemimpinanmu. Umar tersenyum tipis. Janganlah kalian tertipu dengan pujian manusia. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang selamat dari hisab. Doakan aku, wahai Abdullah. Mohonkan ampunan untuk ayahmu ini. Tak lama berselang datang pula Abdurrahman bin Auf. Ia duduk di samping Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika kami meminjam dari Baitul Mal, lalu kami lunasi setelahnya? Namun Umar kembali menolaknya dengan suara sedikit tegas. Jangan sekali-kali kalian mengambil dari Baitul Mal. Itu bukan untuk aku atau kalian, melainkan untuk seluruh umat Muhammad. Aku tidak ingin kelak Allah menghisabku karena 1 dinar pun dari harta umat ini yang aku ambil tanpa hak. Abdurrahman menunduk. Wajahnya menunjukkan rasa kagum yang mendalam. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Umar. Engkau telah mengajarkan kepada kami arti amanah yang sejati. Menjelang malam, Umar kembali memanggil Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, jika aku wafat, segerakan pemakamanku. Aku telah berwasiat agar dimakamkan bersama 2 sahabatku di rumah Aisyah. Tetapi jangan paksakan bila Aisyah keberatan. Baik ayah, semua sudah kami siapkan. Wahai Abdullah, jika nanti aku bertemu Allah dan Dia mengampuniku, maka itu karena rahmatnya. Jika Dia mengazabku, itu karena dosa-dosaku. Aku tidak menuntut apapun di sisinya kecuali ampunan. Air mata Abdullah tak terbendung lagi. Ia mencium tangan ayahnya sambil terisak. Engkau adalah teladan kami, ayah, teladan bagi umat Muhammad. Malam itu, suara tangis lirih memenuhi ruangan. Madinah berduka, menyaksikan pemimpin paling adil di muka bumi tengah berada di ambang kematian. Namun Umar tetap tenang, hatinya dipenuhi rasa takut kepada Tuhannya dan pengharapan besar atas ampunannya. Malam di Madinah masih menyelimuti rumah sederhana yang kini dipenuhi haru.
Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, terbaring lemah dengan napas yang kian berat. Suara lirihnya masih menggetarkan hati semua yang hadir di sisinya. Di sebelah ranjang, Abdullah bin Umar terus setia menjaga ayahnya. Tatapan mata Umar mulai kosong, namun sesekali masih menyapu wajah anaknya dengan kelembutan kasih seorang ayah. "Wahai Abdullah," suara Umar serak, seakan butuh seluruh tenaganya untuk berbicara. "Aku di sini, wahai ayah." Abdullah segera mendekat, menunduk di sisi pembaringan ayahnya. "Ada satu perkara yang masih membebani hatiku, tempat kuburanku nanti." Suara Umar terputus-putus, nafasnya terasa sesak. "Apa yang engkau inginkan, ayah?" "Katakanlah, aku akan berusaha menunaikannya," jawab Abdullah dengan mata berkaca-kaca. Umar menarik nafas panjang, lalu melanjutkan, "Bergegaslah engkau menuju rumah Ummul Mukminin, Aisyah binti Abu Bakar. Sampaikan salamku kepadanya, namun jangan sebut aku lagi sebagai Amirul Mukminin. Hari ini, aku bukan lagi pemimpin mereka." Abdullah mengangguk, memahami betapa rendah hatinya sang ayah di hadapan ajalnya. "Katakan padanya bahwa Umar bin Khattab memohon izin untuk dimakamkan di samping dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi jika ia merasa berat, jangan memaksanya. Cukuplah aku dikuburkan di kuburan umum kaum muslimin. Sesungguhnya aku khawatir ia akan mengalah karena iba padaku." Dengan langkah tergesa, Abdullah bin Umar melangkah menuju kediaman Aisyah. Malam Madinah terasa hening, seolah seluruh kota pun menahan napas menanti akhir dari perjalanan hidup seorang khalifah yang agung. Sesampainya di rumah Aisyah, Abdullah mengetuk pintu dengan lembut. Dari dalam terdengar suara pelan Ummul Mukminin yang tengah menangis. "Siapa di luar?" "Aku, Abdullah bin Umar. Ayahku mengutusku kepadamu, wahai Ummul Mukminin." Aisyah membuka pintu, wajahnya basah oleh air mata. Sejak kabar penikaman Umar tersebar, hati Aisyah pun dipenuhi duka. "Masuklah, wahai Abdullah. Apa yang hendak disampaikan ayahmu?" Dengan suara lirih, Abdullah menyampaikan pesan ayahnya. "Ayahku Umar bin Khattab menyampaikan salam untukmu dan memohon izin agar diperkenankan dimakamkan di samping dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ia berpesan, jika engkau merasa berat, maka jangan dipaksakan. Ia rela dimakamkan di tempat lain." Aisyah mengusap air matanya. Sesaat ia termenung, memandang langit-langit rumah kecil itu, ruangan suci yang menjadi tempat bersemayam Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Dengan suara bergetar Aisyah menjawab, "Sebenarnya tempat itu dahulu aku siapkan untuk diriku, tetapi hari ini aku dahulukan Umar atas diriku sendiri. Demi Allah, aku ridha ia disemayamkan bersama dua kekasihnya." Abdullah menunduk, menahan isak bahagia. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Ummul Mukminin." Aisyah mengangguk pelan. "Sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengizinkan. Umar adalah sahabat sejati Rasulullah. Dia layak mendapatkan tempat mulia itu." Abdullah kembali bergegas menuju rumah ayahnya. Ketika sampai, Umar masih terbaring lemah. Matanya seakan menanti dengan penuh harap. "Apa kabar, wahai anakku?" tanyanya lirih. "Seperti yang engkau inginkan, wahai ayah. Ummul Mukminin Aisyah telah mengizinkan." Mendengar itu, wajah Umar dipenuhi ketenangan. Bibirnya bergetar memuji Rabbnya. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak ada lagi yang aku cemaskan selain itu." Lalu Umar menatap langit-langit ruangan, seolah menembus tabir dunia menuju alam abadi. Suaranya kembali lirih. "Apabila aku meninggal, wahai Abdullah, bawalah jasadku ke rumah Aisyah. Ketuklah pintunya dan katakan, 'Ini Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk. Jika ia mengizinkan, maka barulah kalian masukkan jenazahku. Jika ia merasa berat, maka kuburkan aku di pemakaman kaum muslimin." Abdullah menahan air matanya. Setiap kata ayahnya terasa begitu dalam, mengajarkannya keikhlasan yang luar biasa, bahkan di ujung hayat. "Insya Allah, wahai ayah, kami akan tunaikan wasiatmu." Umar kembali tersenyum lemah. Matanya mulai terasa berat, sementara napasnya kian tersengal. "Anakku, demi Allah, andai aku berdiri di hari kiamat kelak dan dosaku diampuni, aku tak peduli apakah aku mendapat pahala atau tidak. Cukup bagiku jika aku selamat dari azabnya."
Malam itu, di pojok Madinah yang sederhana, para sahabat, keluarga, dan kerabat mengelilingi pembaringan Umar bin Khattab. Suasana harum menyelimuti mereka. Tak lama lagi, umat Islam akan kehilangan pemimpin yang menggetarkan langit dengan doanya, yang menebarkan keadilan ke setiap sudut bumi, dan yang menangis di setiap malam karena takut pertanggungjawabannya di hadapan Rabb-Nya. Dan malam itu pun perlahan memudar, menanti takdir Allah atas kekasihnya, Umar bin Khattab. Malam mulai beranjak ke fajar. Cahaya rembulan di langit Madinah seperti ikut berduka. Rumah sederhana milik keluarga Umar dipenuhi oleh sahabat-sahabatnya yang terus bergantian menunggu. Di sudut kamar, Abdullah bin Umar duduk memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. Detik-detik itu kian mendekat. Nafas Umar bin Khattab telah menjadi berat. Suara erangan sakitnya sesekali terputus oleh zikir dan istighfar yang terus meluncur dari bibirnya yang kering. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aisyah binti Abu Bakar yang turut hadir di ruangan itu mengusap air matanya. Ia teringat bagaimana Umar memintanya dengan sangat rendah hati agar diberikan izin dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Umar membuka matanya. Pandangannya tertuju kepada putranya. Abdullah, suara Umar sangat lirih, hampir seperti bisikan. "Aku di sini, wahai ayah." Abdullah mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Wahai anakku, sampaikan salamku kepada umat Muhammad. Katakan kepada mereka, jika aku hidup, aku telah berusaha sekuat tenagaku menegakkan keadilan. Dan jika aku wafat, aku kembali kepada Rabbku membawa amal yang masih penuh kekurangan." Air mata Abdullah tak tertahan. "Ayah, engkau telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya." Umar menggeleng pelan. "Tidak, wahai anakku, hanya rahmat Allah yang kuharap. Semua ini tak berarti tanpa pengampunannya." Lalu Umar memalingkan pandangannya ke arah langit-langit, seakan berbicara kepada Allah. "Wahai Rabbku, aku ini hanyalah seorang penggembala yang engkau angkat memimpin umat Muhammad. Aku takut tak mampu menanggung amanahmu. Maka ampunilah aku, rahmatilah aku, jangan engkau binasakan aku di hari hisabmu." Suaranya semakin lemah, tetesan air matanya jatuh mengalir di janggutnya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Detik itu, tubuh Umar bin Khattab mendadak terdiam. Nafasnya terhenti. Ruhnya telah terangkat ke hadapan Sang Maha Pengasih. Begitu berita wafatnya Umar tersebar, Madinah seakan runtuh. Tangisan memenuhi jalanan, rumah-rumah, dan lorong-lorong kecil. Kaum lelaki, wanita, anak-anak, semua menangis pilu. Bahkan para sahabat Rasulullah yang paling sabar tak mampu menahan air mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat pemimpin kami, benteng keadilan kami, Umar bin Khattab. Suasana Masjid Nabawi berubah menjadi lautan duka. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, semua menangis. Ali bin Abi Thalib berdiri di depan kerumunan sahabat dan berkata dengan suara berat, "Semoga Allah merahmati Umar. Tidak ada seorang pun yang aku sukai bertemu Allah dengan amal seperti amal Umar." Umar pergi meninggalkan dunia, namun ia meninggalkan keadilan, kebenaran, dan ketegasan yang akan tetap hidup di hati umat Muhammad sampai hari kiamat. Setelah disolatkan oleh kaum muslimin, jenazah Umar dibawa menuju rumah Rasulullah. Abdullah bin Umar dengan suara gemetar mengetuk pintu Aisyah binti Abu Bakar. "Wahai Ummul Mukminin, Umar bin Khattab meminta izin sekali lagi untuk masuk, kali ini bukan sebagai tamu, tetapi sebagai jasad." Aisyah menangis, air matanya mengalir deras. "Masukkanlah dia, aku telah mengutamakan dia di atas diriku sendiri." Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar turun ke liang lahat. Mereka dengan penuh kehati-hatian mengangkat tubuh Umar yang dibungkus kain kafan putih, menurunkannya perlahan hingga sejajar dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tanah ditutup. Aroma harum surga terasa mengiringi pemakaman itu. Wafatnya Umar bin Khattab bukan sekadar meninggalnya seorang pemimpin. Ia adalah berpulangnya benteng keadilan umat Islam. Selama masa kepemimpinannya, umat Islam mencapai masa keemasan dalam banyak aspek. Keadilan tegak di seluruh penjuru negeri. Baitul Mal dikelola dengan amanah.
Negeri-negeri Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah keadilan Islam. Rakyat hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Namun Umar tetap rendah hati. Tak ada kesombongan atas prestasi. Ia hanya takut pada hisab Tuhannya. Kisah Umar mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab yang berat di hadapan Allah. Setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap dirham yang keluar dari Baitul Mal, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang ingin melihat seseorang yang dijauhkan dari fitnah hidup, hendaklah ia melihat Umar bin Khattab. Dan Madinah pun kehilangan tiangnya. Umat Islam hari itu menangisi bukan sekadar seorang pemimpin, melainkan seorang bapa bagi umat. Alhamdulillah, demikianlah akhir dari